Ya Allah, ya Rob. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah wa dufina bil Madinah al-Munawwarah la nabiyya ba'da. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa tullabana wa tullabana wa tullabana min awliyaika al-muqarrabin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin al-'abidin az-zahidin al-mutawaddi'in al-muttaqin al-marzuqin al-mahbubin al-mujahidin at-tahirin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hannan Ya Mannan Ya Dayyan Ya Sultan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du. Wa ya ashabul fadail, para alim ulama, wabil khusus Kiai Amdadur Rahman, Kiai Musta'in, Kiai Harir, Bismiftah, Ketua PILS Provinsi Jawa Tengah Kiai Ridha, para alim ulama yang lain. Kisalehan mana ini belum kelihatan. Tadinya saya mau mampir ke beliau, tapi karena malam sampai di Cilacap jadi tidak bisa mampir ke Kisalehan. Kisalehan ini silaturahmi ke Banten ke sana sih. Kira cereang apa sih sing bakal isin? Ejek. Lama kenen ki. Kiai Musta'in. Dua anak 5. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Humed. Anak Jufri ngaku-ngaku anaknya Kiai Musta'in di Jakarta. Saya anak Kiai Musta'in. Dihormati wangan murid-murid Kiai Musta'in kan. Tapi pas ketemu dengan Kiai Musta'innya, yaitu anaknya tuh anak kita botak makanan iku. Sampai keluarannya Jupri. Anak saya mah semuanya mustaqun minal ha wal mim wad dal. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Humed. Lah kan Jupriku. Kira-kira sing ngesin Jupri apa kita wong? Jupri. Wa anta Jufri ya Ba'lawi. Fa anta ahaqqu ayyastahiyya ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita di dalam mengungkap dan meneliti secara ilmiah bukan karena benci pada mereka, kerunya wajib bagi kita untuk cinta kepada umat Islam. Islam itu duduk aja ngomong duduk sengit beh. Islam dek masih lah, Islam itu berarti masih saudara kita. Fa ikhwanukum fiddin. Lah lamun dewek gelem di mai weruh tong ampura ya sira senajan sing cilik melik ngakune putune Kanjeng Nabi, tapi kula weruh sira kudu putune Nabi, bukan duraka suwe-suwe mah lamun sira masih ngaku putune Nabi. Tidak bisa. Begal nasab. Kami dari dulu cucunya Kanjeng Nabi. Kamu dasar hasud, iri dengki. Ya hari makanan baik mah. Ya gati kesidane bakal isin ke pondok Kanjeng Nabi. Tapi kalau nerima apa iya ya? Coba saya ikut neliti
Mana dalilnya Kiai Imad? Ini dalilnya. Ini kitab Tahdhibul Ansab. Kakek kamu katanya namanya Ubed, ngaku cucunya Ahmad, anaknya Ahmad. Ahmad ini anaknya cuma 3 tuh. Ini kitab Sajarah Mubarakah, karya dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikarang tahun 597 Hijriah. Dikatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma Muhammad Ali Husain, tidak ada Ubed. Berarti tuh buyut kamu yang namanya Ali Asyakron di abad ke-9 Hijriah tahun 895 Hijriah yang mengaku Ubed ini anak daripada Ahmad bin Isa adalah palsu. Yang benar Kimat, iya ampura dudu sengit kita wong ning sirak runya suwe-suwe ngaku-ngaku insinyur ligane mau ora kuliah-kuliah aja. Betul? Kira-kira salah tora kula mempulau wong main nasehat ning wong supaya deke sadar supaya selamat, salah tora? Kira-kira dora kata ora? Kira-kira nang Allah didemeni ta ora? Bakal kita wong ki manjing surga ta ora? Kira-kira lamun ana wong ngebohong putune Nabi padahal dudu kira-kira durhaka ta ora? Kira-kira disengiti Nabi ora? Kemudian KH-KH yang mendukung dia ini akan mendapat syafaat Nabi ta ora? Wih keren amat orang uli syafaat Nabi menayuli besi. Amin ya robbal menayuli KH-KH atau menayi sadar. Amin. Karena KH-KH ini banyak juga dari orang-orang yang kita kenal. Betul? Ana sing mantan bos, ana sing dulur, kadang-kadang masih besan, masih tetangga dan mantu. Banyak itu yang berat-berat karena ada kait. Orang tega ngaku nih bengenjek cilik melik dari putune Nabi barang harap mati jadi mantan cucu Nabi. Orang tega ngaku nih. Ya enggak apa-apa, tapi kan kita sebagai orang yang mencintai, seperti orang tua mencintai anaknya, walaupun tahu anaknya nangis, kalau dia lagi sakit musim hujan dia mau es nangis saja pengen dibeliin es, kira-kira kita beliin apa tidak? Tidak, walaupun kita melihat dia menang. Kenapa? Karena itu kita tahu itu yang terbaik buat anak kita. Kalau kita beliin es dia menang nangis tapi bakalnya gering, mending ketulung barang orang modal. Bukannya nyesel. Itu KH-KH bisa jadi bakalnya nyesel di akhirat. Kenapa engkau waktu di dunia tidak memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengaku cucu Nabi, padahal kamu tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, lalu kamu diam? Kenapa kamu kemudian hari ini pengen masuk surga? Meneng di bakaleku Kang Bejo wong imat makonon ji wong marah-marah bae kita sini salahkan celuk Imaduddin Banten siap sini nanti ngajak Gusmar ya, bawa Gusmar sini bawa Gusmar ikut-ikutan di sidang sama Allah. Semua ini kita ini bakal disidang Bapak. Saya ini senajan ning dunia durungana sing bener-bener bisa membawa dalil bahwa baklawi cucu Nabi, tapi ning akhirat bakal sidang, kok bakal ngedeleng kabeh sidangnya aja gegabah. Setiap kalimat, setiap apa saja yang kita katakan di dunia ini, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang besar, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
sidang, kabeh di sidang. Aduh, mangga kebengen arep mampire. Nggih. Jadi sing kelas YouTuber sing ilok bonceng rangda kah? Ini anak-anak, ini melaka sing bonceng rangda. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hari ini saya bikin sebuah penelitian yang menyatakan Ba'lawi bukan keturunan Nabi secara ilmiah, berdasarkan kitab NASA, berdasarkan kitab sejarah, berdasarkan tes DNA, berdasarkan akhlak dan amal mereka. Saya akan dimintai pertanggungjawaban dan saya siap bertanggung jawab dan akan saya katakan hadapan Rabbul Jalil bahwa saya bersaksi bahwa betul Ba'lawi, Habib Rizik, Habib Taufik, Habib Lutfi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Allah, betul surga kamu. Kata saya, nanti dulu seluruh laskar PWI ikut. Wajib itu. Jangan lupa Kiai Imdad gitu. Sama Kiai Solehan, Gus Rifki ikut semua masuk surga. Ari YouTuber makari. Kenapa? Karena harus nyoting waktu mancing surga ini disoting. Untuk apa? Modal dalam surga supaya kita bisa ngeliat YouTube di surga. Alhamdulillah. Allahumma rzuqna dukhulal jannah. Amin. Nah, yang mengaku ini juga bighairi haqqin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa? Sudah dibilang ada penelitian Imaduddin orang Banten bahwa kamu sudah dikasih tahu bukan keturunan Nabi, tapi kenapa kamu masih ngaku-ngaku saja? Karena malu saya misal, maka semuanya ada, setiap pasal ada ancaman hukumannya. Pasal 361 sekian tahun, pasal 32 semua pasal-pasal sesuai dengan perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Terus KH kemana? KH-nya kemana itu baca? Kibin itu bingung deh pada gelati kula. Ingat sirama bengenjeng orang ngajak apa? Iya orang takkan rumah kita. Iya kan anak yang YouTube kesel kita deh ngedeleng aja. Orang lokan nonton YouTube yang mendukung Kiai Imad saya. Kenapa? Keiris-iris hati nih, pengennya nonton sing ngedukung baik sing kahak-kahak. Karena manusia itu Bapak dalam ilmu psikologi ada kecenderungan yang ingin dia dengar, yang ingin dia lihat hanya yang sesuai dengan keinginan hatinya saja. Nah dari situ, dari teori psikologi itu bisa dikatakan sekarang yang mendukung dan percaya bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi mayoritas di Indonesia. Kenapa? Karena setiap ada isu nasab dari YouTuber yang mendukung terhadap terputusnya nasab Ba'lawi, yang nonton selalu banyak ratusan ribu. Bahkan ramai-ramai itu Bang Haji Roma yang nonton 2,6 juta. Waktu wawancara para pula yang nonton 2,6 juta.
Sedangkan lihat itu video-video yang membela habaib yang nonton 35, 27 KH ya, coba lihat, coba orang pantes ya apa sing modalnya coba HP YouTuber modalnya HP yang nonton ratusan ribu, TV NU online yang ratusan juta alatnya, yang nonton ketika KH ceramah itu 35 orang. Mengapa bisa bekonon? Ini harusnya introspeksi, betul? Kita kadang-kadang nonton itu komentar-komentarnya saya baca nangis, ya Allah ya Rabbi, karena yang nonton TV yang punya Nahdlatul Ulama orang NU. Kalau orang Wahabi nggak mau nonton TV NU, orang Wahabi FPI nggak mau nonton NU online, yang nonton itu saya mah punya aplikasinya juga dari zaman dulu, donasi untuk NU online TVNU supaya NU gede. Tapi ketika sekarang lihat komentar-komentar, kalau ada yang ngomong bela-bela Habib itu di TVNU, yang komentar, ya Allah, ini adalah harusnya introspeksi, bukan malah ngomong ini yang komentar katanya buzzer, yang komentar adalah mesin-mesin. Anakku pimpinan NU ngomong bahwa yang komentar itu mesin katanya. Lah mesin baru bisa komentar belum? Yang bisa komentar tuh uang, bisa ngetik makanan. Nah ini bukannya introspeksi, tapi malah kemudian mencari kambing hitam robot. Kecintaan kita pada Indonesia NKRI final, betul? Tetapi dukungan kita pada pemerintah kondisional. Kalau pemerintah bagus, kita dukung. Kalau pemerintah melenceng dari anggaran dasar negara, dari Undang-Undang Dasar 45, dari Pancasila, ya kita harus mengkritik, tidak boleh mendukung, betul? Begitu pula kepada organisasi kita Nahdlatul Ulama. Kalau sesuai dengan konon asasi, sesuai dengan semangat perjuangan Wali Songo, kita dukung. Karena kesetiaan dan kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama bersifat final. Tetapi dukungan kita kepada pengurus itu kondisional. Kalau pengurusnya sesuai dengan cita-cita Nahdlatul Ulama, kita dukung. Kalau tidak sesuai dengan cita-cita muassis, cita-cita para the founding father Nahdlatul Ulama, kita kritiki agar mereka juga kemudian introspeksi untuk mengambil jalan yang sesuai dengan para muassis Nahdlatul Ulama. Iki pada menang apa jawabannya? Apakah kue hentek? Udah jam 12 lewat. Lanjut. Wis lanjut baik kita madu balik ke Banten. Iya, nanti orang Cilacap meparah kita belum balik ke Banten. Luar biasa. Kisalihan ini di rumah saya aja, istri saya sampai kaget, sampai dia membuka pintu. Ada apa katanya, itu tamu. Santri saya yang perempuan ada yang ngelirik juga.
ternyata lagi ini Gus Ripi, Gus Solehan, Imam Tuhan lagi yel-yel. Ini menambah kesemangatan santri-santri saya bahwa ini yang sudah sepuh pun dalam berjuang luar biasa. Satu pesan saya kepada para pengurus PWI LS di Kabupaten Cilacap, NKRI ini adalah sebuah keniscayaan realitas kita dalam berbangsa dan bernegara. PWI LS harus senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Siap. Yang kedua, umat Islam di Indonesia ini mayoritas, maka PWLS wajib menjaga umat Islam Indonesia. Tiga, keberagaman agama dan suku di Indonesia adalah realitas dan keniscayaan. PWILS harus menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita sebagai mayoritas dalam beragama, Islam sebagai mayoritas, kita harus melindungi yang minoritas. Yang minoritas harus menghormati yang mayoritas. Apabila sebuah agama yang mayoritas tidak mempunyai rasa melindungi terhadap yang minoritas, maka negara yang plural tidak akan aman, tidak akan damai, tidak akan tentram. Bagaimana menjaga kerukunan kedamaian? Jangan suka ajaran agama yang lain yang diyakini ajarannya, kemudian kita bedah kesalahannya di hadapan publik. Ini aturan Allah. La tasubbul ladina yad'una min dunillah faya subbullaha adwan bighairi alam. Jangan kau caci maki Tuhan mereka, maka mereka nanti akan mencaci maki Tuhan kita. Itu orang-orang yang baru masuk Islam, banyak yang baru masuk Islam kemudian membongkar-bongkar kesalahan agama masa lalunya di hadapan publik. Bisa dilihat bukan hanya oleh orang Islam, tapi juga dilihat oleh orang-orang non-Islam, di mana dulu dia beragama yang sama dengan orang yang sekarang ini marah. Makanya saya tidak setuju adanya debat-debat antar umat beragama tentang ajaran. Debat tentang Islam Kristen tidak perlu. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Siapa yang mau masuk Islam, masuklah Islam. Yang belum mau, jangan kita paksa. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghai. Ini ajaran Islam. Gak perlu supaya orang itu masuk Islam kita ngajak debat kepada dia. Debat-debat Islam Kristen zaman pengen ya wis sikima la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal. Kalau orang mau supaya orang masuk Islam ke agama Islam, kita tunjukkan bahwa Islam agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mencintai manusia, agama yang menghormati semuanya, maka mereka nanti akan merasa nyaman dengan Islam, mengetahui kebenaran Islam, bahwa inilah agama yang benar. Mereka mau masuk Islam. Nah, ikimah Tuhan-Tuhan mereka kita caci maki,
Kalau kita mencaci maki Tuhan orang lain, itu sama kita mencaci Tuhan kita sendiri. Kenapa? Karena nanti mereka akan balas mencaci maki Tuhan kita. Kalau kita caci maki nabi mereka, maka mereka nanti akan mencaci maki nabi kita. Kalau kita caci maki ajaran mereka, maka mereka juga akan mencaci maki ajaran kita. Siki mau Islam bagi masih akeh sing durung salat lengkap, iku bedingin kon pada lengkap sholat 5 waktu, tapi aja dipaksa maning. Iki masih ngorok gelem PWI durung sholat dijendor-jendor kenang panglima. Goblok maning bae. La ikraha fiddin. Nanjing Islam iku wis luar biasa bocah. Dulur-dulur sedanten. Wis manjing Islam iku wis luar biasa. Kita harus menghormati semuanya. Agama yang sudah diakui di Indonesia ada 6. Yang belum diakui, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Selagi itu masih kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu sesuai dengan Pancasila. Harus dihormati, jangan dipaksa-paksa. Kecuali dia mengatasnamakan Islam, kemudian mengaku ada nabi baru, berarti tidak sesuai ajaran Islam. Serahkan kepada Kejaksaan Agung, serahkan kepada FKUB bahwa ini aliran sesat dalam Islam. Ngakune Islam tapi nabine Sarmedi. Karena kalau dia mengakunya Islam, maka nabinya harus Muhammad. Lamun deke ngakune agama baru, bu agama tiang listrik tah. Nabinya siapa? Sarmedi. Ya berarti itu mah ajaran baru, bukan ajaran sesat menurut dheweke mah, dan tidak melanggar Pancasila. Biarkan aja, kita cerminkan Islam agama yang rahmatan lil alamin. Zaman bengen kita bisa Islam kabeh karena Wali Songo ahlaknya bagus. Betul? Karena Wali Songo ahlaknya bagus, orang-orang pada mau masuk Islam walaupun durung gelem sholat. Nang Wali Songo ora dipaksa-paksa dijejak-jejak isi durung sholat ikut. Makanya wong guys ngaji Islam tegar jauh lebih berkat. Lamun ngaji jauh lebih berkat. Alhamdulillah. Itu cara Wali Songo. Bukan caranya ngomong tidak sholat, tidak ibadah, bulan puasa kamu dagang makanan, ini adalah melanggar syariat Islam, serbu. Akhirnya uang dagang ning bulan puasa Ramadan diacak-acak warungnya. Iki bukan ajaran Wali Songo dan tidak sesuai dengan ajaran dan sila-sila dalam Pancasila. Semoga dulur-dulur sampun 1:30, mudah-mudahan wenten manfaatnya. Selamat yang baru dilantik. Mari kita jaga Indonesia, kita sayangi para kibin-kibin, termasuk para KH-KH. Kibin halu kita juga harus sayangi dan tetap harus menjaga adab dan akhlak. Tapi adab dan akhlak tetap dengan semangat keberanian yang menyala. Kalau kita didahului, kita borong. Minggir orang minggir, minggir orang minggir, minggir orang minggir. Derek, derek, derek. Isoleha. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge doa Yai Imdad. Alhamdulillah, kita warga Cilacap khususnya PWI mendapatkan banyak nasihat yang masih pegang. Mudah-mudahan malam hari ini akan
menyulut akan membangun. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi.